Bab 521, Karma Mensur. Di sebuah warung makan, yang dicetuskan oleh Agam, dirinya sedang bersama Sinta menyantap satay. Pak Agam, semuanya sudah siap. Besok pagi jumlah unduh dan penggunaan aplikasi Great Maiden akan melampaui platform belanja kebutuhan sehari-hari lainnya yang disebut distribusi makanan. Kata Kevin sambil tersenyum. Sebagai seorang pebisnis internet, dia tidak sendirian. Dengan beberapa teman yang berhubungan dengan internet membangun reputasi Great Maiden dalam waktu singkat. Kerja bagus. Persingkat di awal, ambil 200 triliun dan temani mereka bermain. Sebisa mungkin tahan mereka. Ucap Agam sambil makan satainya. Para pelanggan di sekitarnya tidak bisa menahan diri dari memutar mata mereka. Kak, kamu ini makan sate kambing yang harganya 6.000 per tusuk, tetapi kamu selalu bicara tentang uang bahkan hingga sebesar 200 triliun, kamu terlalu membual. Omong-omong, ada beberapa video dari lokasi kejadian yang cukup menarik. Apa kamu ingin melihatnya? Baiklah, kirimkan padaku. Agam membuka video tersebut dan melihat bahwa berbagai bos wirausaha di Provinsi S berkelahi dengan penjaga keamanan keluarga Viander dan keadaannya sangat kacau. Keluarga Viander mengerahkan penjaga keamanan untuk mengendalikan tempat kejadian, tidak berani menggunakan kekuatan seni bela diri kuno mereka. Jika terjadi insiden yang fatal, keluarga Viander pasti akan menjadi target kritik publik, dan mereka benar-benar akan tamat. Pak Agam, aku harus memuji kamu untuk cara ini. Sungguh luar biasa. Kamu tidak hanya meminjam tangan keluarga Viander untuk melemahkan kekuatan ekonomi orang-orang ini, tetapi kamu juga menjadikan keluarga Viander musuh semua orang. Luar biasa. Kevin memuji dengan tulus hati. Sejujurnya, ini adalah taktik yang agak curang, tapi fondasi keluarga Viander terlalu kuat, jadi sulit untuk menggoncang mereka tanpa mengeluarkan trik-trik seperti itu. Agam berkata sembari tersenyum. Tapi, ini masih belum cukup, lanjutkan saja dulu dan biarkan keluarga Viander menghabiskan semua uang mereka di aplikasi belanja kebutuhan sehari-hari yang disebut distribusi makanan. Baiklah, tunggu kabar dari baikku. Setelah menutup telepon, Agam menghubungi Halim di wilayah timur dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk melindungi Kevin. Untuk mencegah keluarga Viander yang mungkin menyerang Kevin karena putus asa. Sinta melihat Agam mengatur semua ini dengan tertib, dan matanya berangsur-angsur kabur. Pria ini sangat kuat, tidak hanya hebat dalam kekuatan, tetapi mental dan pikirannya bahkan lebih kuat. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Sinta melihat mata Agam melihat ke atas dan buru-buru mengesampingkan pandangannya untuk mengubah topik pembicaraan. Aku akan menyerahkan masalah bisnis pada kalian, sisanya serahkan padaku. Agam meminum bir seteguk dan matanya berkedip. Serangan bisnis tidak bisa melukai toko inti keluarga Viander. Langkah selanjutnya adalah yang utama. Bos, 3 tusuk jeroan, 20 tusuk daging kambing, sepiring kacang dan 5 botol bir. Teriak seorang pria yang duduk di dekat sana kepada bos pemilik warung dengan keras. Lihat siapa yang datang. Sinta diam-diam menunjuk pria itu dan berkata kepada Agam. Agam memandang dari sudut matanya. Dia memiliki kesan yang baik tentang orang ini. Dia adalah Mensur, orang yang bersaing dengan Felix untuk mendapatkan bunga kristal es. Sebenarnya, Mensur cukup menyedihkan. Meskipun dia punya kemewahan yang tak terbatas, dia sebenarnya sudah menjadi boneka bagi klan tamas seumur hidup. Dia telah sibuk seumur hidupnya dan akhirnya terkena kanker. Ibunya kasihan karena keberadaannya masih belum diketahui. Kata Sinta dengan lembut. Apa yang kamu bicarakan? Agam sedikit mengernyit. Mensur Ma'arif berasal dari klan Tama? Bukan apa-apa. Aku hanya mengekspresikan pendapatku. Sinta dengan ceria menjulurkan lidahnya, mengangkat sutra di sekitar telinganya, memperlihatkan leher indahnya, dan dengan lembut berkata. Menurutmu, menjadi kaya dan berkuasa itu baik atau buruk? Tentu saja itu bagus. Benarkah? Tapi orang kaya menghadapi bahaya yang jauh lebih besar daripada orang biasa. Terkadang aku iri pada orang biasa. Mereka makan 3 kali sehari dan dapat bepergian saat mereka luang. Tidak punya kekhawatiran dan tekanan, dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Ini baru yang dinamakan kehidupan. Kamu salah. Bagi orang biasa, 3 kali makan sehari adalah uang, pergi jalan-jalan adalah uang. Mereka tidak punya pilihan selain menghasilkan uang untuk hidup. Selain itu, kalau kamu mengatakan bahwa Mensur sangat menderita, maka orang biasa juga dapat terkena kanker. Tetapi, Mensur dapat menerima perawatan kesehatan terbaik, dapat berada di ruang perawatan intensif VIP dengan biaya 200 juta per malam dan mati dengan tersenyum. Sementara orang biasa tahu bahwa mereka bisa hidup lebih lama kalau menjalani perawatan, tetapi mereka harus menghadapi biaya medis yang mencapai ratusan juta bahkan miliaran. Mereka hanya bisa memilih keluar dari rumah sakit dan menderita sampai mati di rumah. Disinilah letak perbedaannya. Sinta menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, Aku tidak terpikir tentang ini. Pada dasarnya orang punya karma, apa yang ditanam, itulah yang akan didapat. Agam menyalakan sebatang rokok, menunjuk Mensur dan berkata,
Mulai sekarang, ada dua jalan yang telah muncul di depannya. Kalau dia memilih yang benar, maka dia akan hidup. Kalau dia memilih yang salah, maka dia akan mati. Apa? Sinta agak terkejut. Segera, dia melihat seorang wanita tua mengambil kain lap dengan gemetar ke sebuah meja dan mencoba membereskan sisa makanan para tamu yang masih berada di atasnya. Siapa yang memintamu untuk menyentuhnya? Enyahlah! Ketika bos melihat ini, dia segera datang untuk membentak wanita tua itu dan mendorongnya. Wanita tua itu berkata dengan lemah. Aku diusir oleh anakku. Aku belum makan apapun selama 2 hingga 3 hari ini. Tolong berbaik hati dan berikan aku sedikit makanan. Kamu mati kelaparan juga tidak ada hubungannya denganku. Kalau kamu mengotori barang-barangku dengan tangan kotormu dan pelanggan melihatnya, apa yang akan mereka pikirkan? Kamu akan merusak bisnisku. Apa kamu akan ganti rugi? Bos mengutuk tanpa sungkan. Sinta sangat marah dan ingin bangkit untuk menghentikannya, tetapi Agam menahannya. Nenek tua itu menghela napas dan pergi dengan menyeret tubuh tuanya yang gemetar. Nyonya, duduklah. Saat ini, Mensu berbicara. Apa ini, boleh? Tanya nenek tua itu dengan suara gemetar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mensu mengeluarkan dompet dan melemparkan uang kertas ke bos. Aku akan menanggung biaya makan wanita tua itu selama setahun. Bos itu tercengang. Tidak cukup. Mensu mengerutkan kening. Cukup. Bos itu tersenyum senang, buru-buru mengambil uang itu dan pergi memasak. Mensu meminta wanita tua itu untuk duduk dan menanyakan tentang urusan keluarganya. Ternyata suaminya telah meninggal dalam kecelakaan mobil dan putranya telah membeli rumah di kota dengan uang pensiun. Menantu perempuannya tidak menyukainya karena berasal dari pedesaan dan membujuk putranya untuk mengirim wanita tua itu ke panti jompo. Mereka hanya membayar biaya 1 bulan. Setelah uangnya habis, dia diusir dan putranya tidak dapat dihubungi, sehingga dia berakhir di jalanan. Setelah mengetahui situasinya, Mensu menghubungi Departemen Urusan Hukumnya dan mengorganisir tim kuasa hukum terkuat untuk mendapatkan rumah wanita tua itu kembali. Setelah melakukan ini, Mensu dengan santai makan sedikit lalu berdiri untuk pergi. Saat kakinya melangkah, sebuah mobil van berwarna perak mengikuti di belakangnya. Mobil itu milik keluarga Viander. Sinta mengerutkan kening. Itu keluarga Viander. Mensu mengabaikan keluarga Viander dan menawar bunga kristal es dengan Felix. Sudah ditakdirkan dia tidak akan bertahan hidup malam ini. Kata Agam acuh tak acuh. Kalau begitu haruskah kita menyelamatkannya? Harus diselamatkan. Kata Agam dengan sedikit senyum. Perbuatan baiknya telah memberinya kesempatan untuk hidup, tapi pada dasarnya dia sendiri tidak terlalu baik. Dia hanya melakukan ini karena wanita tua itu seumuran dengan ibunya. Ini adalah sebab dan akibat yang aku bicarakan, dan ini juga yang dinamakan kehidupan. Sinta berkedip dan berkata, ini pertama kalinya aku mendengar kata-kata seperti itu darimu. Sepertinya kamu telah berubah. Agam menggelengkan kepalanya. Dia tidak berubah dan tidak terpengaruh, hanya saja merasa sedikit sentimental. Namun, ketika kekuatannya mendekati tahap ketiga, persepsinya tentang adanya sebab dan akibat makin dalam dari sebelumnya. Mereka sudah pergi. Kamu, kembalilah dulu, aku akan pergi menyelamatkannya. Kalau begitu, hati-hati. Keluarga Viander sangat kuat. Kamu tidak bisa menganggapnya enteng di saat apapun. Mengerti? Dengan sekejap, Agam menghilang dari tempat itu. Bab 522, Jurus Naga Merah Terbang. Mensu mengambil jaketnya dan berjalan menyusuri jalan yang gelap. Van itu melewatinya dan menghalanginya dari depannya. Sekelompok pria kekar turun, masing-masing memegang tongkat dan menunjukkan tatapan garang. Tuan Mensu, silakan ikut dengan kami. Pemimpin kelompok itu berkata dengan senyum sengit. Mensu tidak terkejut sama sekali. Dia bersandar di tiang dengan pasrah dan berkata, bagaimanapun, hidupku tidak akan lama lagi. Kalian bisa memperlakukanku semaumu, tetapi aku punya satu permintaan. Setelah aku mati, tolong kuburkan aku di kampung halamanku, karena itu lebih dekat dengan rumahku. Hehe, banyak bicara. Kamu pikir bisa menjaga tubuhmu tetap utuh setelah menyinggung Tuan Muda Felix? Mimpi! Ejek pria kekar itu. Wajah Mensua berubah menjadi pucat dan kepalanya tertunduk. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu tidak akan ada gunanya. Ada baiknya juga, mungkin ibunya sudah meninggal. Jika dia mati lebih awal, dia dapat segera menyusul dan menemaninya. Dengan seringai di wajahnya, pria kekar itu mengambil tongkat dan menghantamkannya ke kepala Mensu. Tiba-tiba, tongkat itu hancur begitu saja. Pria kekar itu terkesiap. Bahkan anak buahnya pun ikut tercengang. Keluarga Viander masih melakukan hal-hal curang sama seperti biasanya.
Terdengar suara tenang Agam yang melangkah keluar dari kegelapan. Siapa kamu? Berani-beraninya menghina keluarga Viander? Kamu cari mati ya? Pria kuat itu mengutuk dengan marah. Agam memandang Mensue seolah-olah dia tidak mendengarnya dan berkata, kamu mau hidup atau mau mati? Mensue tampak tertegun dan tiba-tiba mengenali Agam. Dia kehilangan suaranya dan berkata, kenapa kamu? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Pergi dari sini. Pergi sejauh mungkin. Mensue terlihat galak di luarnya, tetapi matanya panik. Penampilan Agam di pelelangan telah membuatnya sangat kagum. Dia tidak ingin mati dan membawa masalah bagi orang lain. Kamu masih ingin hidup setelah mengutuk keluarga Viander? Pikiran indah seperti apa yang kamu pikirkan? Pria kekar itu tersenyum sadis. Saat dia menjentikan jarinya, anak buahnya mengeluarkan senjata mereka dan mengarahkannya ke kepala Agam. Wajah Mensue penuh dengan keputusasaan dan matanya menatap Agam dengan aneh. Bukankah dia sedang mengirim dirinya sendiri menuju kematian? Pergilah ke neraka! Pria kekar itu memerintah dan saat anak buahnya hendak menembak, sebuah kekuatan langsung menutupi mereka dan mengendalikan mereka. Pria kekar itu tampak tertegun dan segera panik. Seniman bela diri kuno? Dia seorang seniman bela diri kuno. Sayangnya, mulutnya terkunci sekarang, bahkan untuk sekadar meminta pertolongan saja tidak bisa, apalagi untuk melarikan diri. Merasakan aura menakutkan yang berasal dari tubuh Agam, Mensue langsung tercengang. Kamu mau hidup atau mau mati? Agam berteriak keras. Mensue terkejut. Dia mencengkeram tiang telepon dan memaksakan diri untuk berdiri. Dia menggertakkan giginya dan berkata, aku ingin hidup. Aku belum menemukan ibuku sehingga aku tidak bisa mati dengan tenang. Karena kamu ingin hidup, aku akan membantumu. Agam sedikit tersenyum. Pada saat berikutnya, gelombang kekuatan spiritual meledak dan menyapu kerumunan orang-orang kuat. Brak! Bola lampu bersinar di sepanjang jalan. Pada saat yang sama, pria kekar dan yang lainnya jatuh bersamaan, benar-benar kehabisan napas. Angin malam berembus melalui jalan yang sunyi. Mensue menelan ludahnya. Dia pikir Agam hanyalah boneka dari keluarga Swandi, tetapi dia tidak menyangka pria yang biasa-biasa saja ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Dia sudah salah mengira. Sepertinya keluarga Viander juga salah mengira. Mengapa menyelamatkan saya? Tanya Mensue yang benar-benar sudah tidak berdaya dan tersungkur di tanah. Kamu yang menyelamatkan dirimu sendiri. Agam berkata dengan tenang. Perbuatan baikmu telah membuatmu mendapat kesempatan untuk hidup. Benarkah? Mensue tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Di zaman apa ini? Masih ada pepatah orang baik akan mendapat imbalan yang baik. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan ekspresinya berubah drastis. Aku ingat namamu Agam, kan? Mungkinkah kamu berasal dari klan Tama? Agam tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Kemudian, dia berkata, aku membantumu kali ini. Lain kali giliranmu untuk membantuku. Setuju, kan? Apa maksudmu? Mensue tampak bingung. Aku akan memberitahumu secara rinci kalau ada kesempatan, aku harus menyelesaikan masalah lain terlebih dahulu. Agam memandang kegelapan dan berkata, keluarlah. Memang raja penguasa neraka, kekuatanmu benar-benar membuatku takjub. Tawa genit seorang wanita datang dari lorong, membuat tubuh seseorang tergelitik. Seorang wanita berbaju merah berjalan keluar. Wanita itu sangat cantik, mengenakan gaun merah, membentuk visual yang kuat dengan kulit lembutnya. Seluruh tubuhnya memancarkan keseksian dan dorongan yang tak tertahankan. Pertama kali Mensue melihat wanita itu, seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia kehilangan suaranya dan berkata, Kamu adalah naga merah. 7 naga keluarga Viander, satu-satunya perempuan di antara mereka, yaitu naga merah. Benar saja. Ketika wanita bergaun merah muncul di samping Mensue, Agam tahu bahwa dia bukan orang biasa. Alam bumi tingkat 9 atas, setingkat lebih kuat dari naga ungu dan naga hijau yang pernah dia temui sebelumnya. Namun, tidak ada bedanya bagi Agam. Naga merah mengerucutkan bibirnya yang merah cerah, kemudian dia cemberut dan berkata, Dik, kamu sangat kuat. Aku tidak ingin melawanmu, bagaimana kalau kita berdamai? Mensue kehilangan konsentrasinya sejenak, mengatur pandangannya dan berkata, Oke. Agam mencibir, memancarkan kekuatan spiritualnya, langsung membuat Mensue kembali ke akal sehatnya dan dia langsung berkata dengan ekspresi bingung. Apa yang aku katakan barusan? Mata naga merah menunjukkan kekecewaan. Dia tidak menyangka Agam bisa menolak teknik pesonanya. Dik, sepertinya kamu cukup kuat. Kamu adalah salah satu dari sedikit pria yang tidak jatuh di bawah pesonaku. Naga merah menggoda dan tertawa. Agam mengerutkan bibirnya dan berkata, Baiklah,
Berhentilah berpura-pura. Berapa umurmu tahun ini? 30, 40? Aku pikir kamu berusia 70 atau 80 tahun. Kamu menggunakan teknik rahasia untuk mempertahankan penampilanmu, tapi kamu masih ingin menyembunyikannya dari mataku? Wash! Wajah naga merah langsung muram. Dia menghilangkan senyumnya dan berkata dengan nada dingin. Apa kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Apa kamu mau mati? Kamu mau nyawaku? Sepertinya itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kata Agam dengan tangan di belakang punggungnya. Kamu terlalu sombong. Apa kamu berpikir bahwa kalau Victor bukan tandinganmu, kamu tidak akan terkalahkan di dunia? Konyol! Naga merah itu tersenyum sinis. Tali merah di rambutnya menyala sendiri dan terbakar. Rambut panjangnya naik tanpa angin dan dengan cepat berubah menjadi merah menyala. Aura menakutkan disertai dengan panas dengan cepat memenuhi daerah ini. Naga merah tahu bahwa Agam bukanlah petarung yang buruk, jadi dia menggunakan kekuatan penuhnya begitu dia muncul. Wajah Mensu menjadi pucat pasi. Tiba-tiba, dia gemetar dan sadar. Dia berteriak pada Agam. Lari! Dia naga merah! Dia adalah salah satu dari 7 naga keluarga Viander. Kamu tidak bisa mengalahkannya. Orang yang kamu lindungi jauh lebih bijaksana darimu. Naga merah mencibir Agam. Mensu berkeringat dingin. 7 naga keluarga Viander. Kekuatan inti keluarga Viander. Salah satu dari mereka adalah seorang ahli yang mampu menggerakkan angin dan awan. Bahkan Kelantama pun cukup takut pada mereka. Begitu lawan menyerang, Agam tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Mensu menggertakkan giginya dan melemparkan dirinya ke samping mayat pria kekar itu, lalu mengambil pistolnya dan menembak naga merah. Dor! Peluru melesat, cukup untuk menembus sepotong pelat besi. Namun, sebelum peluru itu sempat menyentuh naga merah, peluru itu terbakar tanpa api dan meleleh menjadi setetes besi. Itu terlalu kuat. Mensu jatuh ke tanah dengan ekspresi putus asa. Alam bumi tingkat 9 bukanlah sesuatu yang bisa terluka oleh benda-benda biasa. Baru saja mengatakan kamu bijaksana, tetapi nyatanya kamu bersikap menyebalkan. Sepertinya kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Seketika naga merah mengubah ekspresinya dan sebuah pilar api menyerang ke arah Mensu. Mensu berpikir bahwa dirinya sudah pasti mati, tetapi dia menyadari bahwa pilar api itu sangat lambat, memberinya cukup waktu untuk melarikan diri. Ketika dia menghindar dengan tergesa-gesa, pilar api itu menghantam tanah, membakar lubang sedalam 30 cm. Mensu tampak tertegun, masih tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Wajah naga merah itu muram dan dia menatap Agam. Sudah jelas bahwa Agam telah menyelamatkan Mensu. Jika tidak, Mensu pasti tidak akan punya waktu untuk melarikan diri dan akan terbakar. Tanpa basa-basi, dia mengangkat telapak tangan dan menampar Agam. Dalam sekejap, aura menakutkan yang disertai dengan suhu tinggi berubah menjadi ilusi naga api yang membuka mulutnya yang berdarah. Seolah-olah lautan magma yang luas bergulir di dalam. Jurus ini sangat kuat. Walaupun berada di tengah alam bumi tingkat 9 pun masih bisa terbakar menjadi luka serius. Wajah Mensu pucat, dia menatap Agam dan berkata, Maafkan aku. Aku sudah menyeretmu ke dalam masalah ini. Sama seperti Mensu yang putus asa, Agam tidak hanya mencoba mencari cara untuk menghindarinya, tetapi dia malah bertemu dan bertarung melawan naga merah itu. Mati adalah jalanmu. Naga merah tersenyum sadis dan bersiap untuk menyaksikan Agam ditelan oleh magma. Namun, keadaan selanjutnya lebih membuatnya tercengang. Sebelum lahar yang menakutkan itu bisa menyentuh Agam, lahar tersebut langsung meleleh dan mendingin seolah-olah lahar bertemu dengan air es. Berikutnya, Agam memberikan tendangan yang kuat di lengan naga merah. Terdengar bunyi retakan, itu adalah lengan naga merah yang retak. Lalu, dia juga terlempar keluar. Mensu menatap Agam dengan ekspresi tertegun. Kak, kamu! Dia menunjuk ke arah Agam dan tergagap, tidak bisa bicara. 7 naga keluarga Viander, naga merah ternyata benar-benar terpental setelah diserang dengan satu tendangan. Ini tidak bisa dipercaya. Bab 523, membunuh seluruh keluargamu. Apa-apaan kamu? Kalau aku tidak punya keterampilan, mana mungkin aku berani bertarung dengan keluarga Viander? Agam tersenyum. Mensu menggerakkan tenggorokannya yang kering. Dia sudah tidak bisa berpikir. Tiba-tiba, wajahnya berubah drastis. Hati-hati! Api yang mengerikan seperti tirai api yang sangat besar langsung menelan Agam. Agam melepaskan kekuatannya untuk menangkal tirai api. Hah? Agam agak terkejut. Meskipun dia telah menahan api, beberapa api sangat kecil, seperti cacing tak terlihat yang masuk ke dalam tubuh melalui kulitnya. Cepat menghindar! Itu adalah kemampuan naga merah. Roh api, kalau kamu menyentuhnya sedikit saja, para dewa pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Seru Mensu.
Jangan asal memerintah, lihat saja dengan tenang. Agam memelototinya, dia juga merasa agak terkejut. Dia ternyata tahu cukup banyak. Sepertinya klan Tama telah melatihnya dengan cukup baik. Ini adalah hal yang baik untuk dirinya. Ketika roh api memasuki tubuh, kamu akan menjadi budak apiku. Naga merah menutupi lengannya dan berjalan mendekat. Pupil matanya berubah merah bak iblis. Dia mencibir dan berkata, "Jangan terlalu sedih, ini adalah suatu kehormatan bagimu." Agam tersenyum dan berjalan ke arahnya. Apa dia akan mati? Mensu menatapnya dengan mata yang membulat karena kaget. Namun, kejadian selanjutnya membuat dia berteriak. Dia melihat bahwa Agam berjalan ke depan, tirai api yang mengerikan itu secara otomatis mundur ke segala arah seolah-olah adalah bawahannya dan memberi jalan untuk Agam. Semuanya mematuhinya. Kata ini muncul di benak Mensua. Ekspresi naga merah suram, kepanikan batinnya menyebabkan dia kehilangan ketenangan seketika dan berteriak. "Kamu berani mengabaikanku? Kalau begitu, aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya tubuhmu terbakar dengan api." Setelah mengatakan ini, naga merah membentuk mantra segel dengan kedua tangannya, terlihat kulit Agam memerah dan api samar-samar bergerak di permukaan tubuhnya. Namun, Agam berjalan di depan naga merah seolah-olah tidak ada yang terjadi. Naga merah kehilangan senyumnya dan penuh dengan kengerian. "Ini tidak mungkin. Kenapa kamu tidak terpengaruh oleh roh api? Katakan padaku, kenapa?" "Kamu tidak perlu tahu banyak." Agam berhenti dan perlahan mengangkat tinjunya, matanya acuh tak acuh memandangnya. "Sebenarnya, aku tidak suka memukul wanita." Mata indah naga merah tiba-tiba menyusut. Saat berikutnya, Agam melepaskan tinjunya. Tekanan yang sangat mutlak, membuatnya tidak bisa bersembunyi. Seperti perahu kayu kecil di tengah badai, gelombang dahsyat menghancurkannya berkeping-keping. Kekuatan yang menakutkan menembus ke dalam tubuh naga merah, menghancurkan organ dalam dan isi perutnya. Naga merah menyemburkan seteguk darah, seluruh tubuhnya terlempar sejauh 3 hingga 4 meter dan menghantam tanah dengan keras. Rambut panjangnya yang berwarna merah menyala memudar dan berubah menjadi warna hitam aslinya. Bahkan, alam bumi tingkat 9 juga dengan cepat memudar dan menghilang seperti gelombang pasang. Meskipun dia selamat, itu tidak lebih baik daripada kematian. Agam melumpuhkan seluruh kekuatan kultivasinya, dan dia benar-benar menjadi orang biasa. Namun, karena dia sebenarnya sudah berusia lebih dari 70 tahun dan dia kehilangan kekuatan yang menopang dirinya, akhirnya tubuhnya menua dengan cepat. Hidupnya tidak lama lagi. Naga merah keluarga Viander yang menakutkan telah dilumpuhkan hanya dengan satu pukulan. Otak Mensu tidak bisa mencerna ini semua. "Bagaimana mungkin kamu bisa menahan roh apiku? Meski kamu berada di puncak alam bumi tingkat 9 pun kamu masih bisa terluka, kecuali kamu." Naga merah itu menyadari sebuah kemungkinan, dan kilatan menakutkan tampak dari kedalaman pupil matanya yang berwarna merah. Agam sama sekali bukan alam bumi tingkat 9, tetapi alam langit setengah langkah. "Meskipun aku tidak suka memukul wanita, aku tidak keberatan kalau harus membunuh orang yang tak tahu diri," kata Agam dengan tenang. Meskipun naga merah itu cantik dan kedua kakinya yang indah lebih menawan. Namun, di mata Agam, dia tidak berbeda dengan tulang-tulang kerangka. "Bajingan!" Naga merah itu berteriak kesakitan, sama sekali tidak terlihat memesona seperti sebelumnya. "Naga merah!" Agam melepaskan kekuatan spiritualnya dan menelan seluruh tubuhnya. Merasakan aura sisa di tubuhnya, dia menyapu pandang ke arahnya dan berkata, "7 naga keluarga Viander kalian cukup menarik. Setiap orang punya ciri yang berbeda dan kemampuan yang berbeda. Naga ungu memiliki listrik, naga hijau memiliki angin, dan kamu memiliki api. Semua orang mengatakan bahwa 7 naga keluarga Viander tidak ada tandingannya. Sepertinya ada benarnya, tapi sayang, kamu telah bertemu denganku. Lebih baik kamu lepaskan aku. Kalau tidak, kakak laki-lakiku akan mencarimu untuk membalas dendam," kata naga merah yang menatap Agam dengan kebencian yang mematikan. "Tuan, 7 naga keluarga Viander memang tidak mudah untuk dilawan." Mensua ragu-ragu sejenak dan tidak bisa membantu tetapi membujuk dengan suara rendah. Meskipun Agam telah mengalahkan naga merah, ini tidak membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi 7 naga keluarga Viander secara langsung. "7 naga keluarga Viander? Maaf, aku salah bicara." Agam tersenyum meminta maaf, dia menatap naga merah dan berkata, "Sekarang keluarga Viander hanya punya 4 naga, karena naga ungu dan naga hijau semuanya sudah kubunuh." Jalanan yang kosong menjadi sangat sepi. Mensuk menelan ludahnya dengan susah payah. Dia membelalakan matanya dan bergumam, "Bohong, pembohong, naga ungu dan naga hijau juga." Kekejaman di wajah naga merah menghilang dan digantikan oleh kepanikan. Tiba-tiba, dia berseru, "Kamu yang membunuh naga ungu?
Tidak mungkin, kalau naga ungu tidak bisa mengalahkanmu dengan kecepatan petirnya, mudah baginya untuk melarikan diri. Teknik gerakan naga hijau sangat bagus dan tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan lebih tidak mungkin bagimu untuk membunuhnya. Untuk kecepatan yang lebih tinggi, apa bisa dibandingkan dengan kekuatan spiritual? Kata Agam dengan mengerutkan bibirnya. Naga ungu suka berpura-pura hebat, tapi aku menyeretnya ke alam bawah sadar dan mengalahkannya. Sementara naga hijau, dia lolos dari tanganku, tapi dia menderita luka parah. Aku bisa memastikan bahwa dia benar-benar sudah mati. Sungguh pernyataan yang sombong. Jika orang lain, mereka pasti akan mencemooh. Berpura-pura. Apakah kamu pikir kamu bisa memotong mentimun dan sayuran dengan satu tebasan? Namun, naga merah tidak memiliki pikiran untuk mengejek Agam. Tubuhnya gemetar hebat, dan matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Naga ungu memang sudah mati. Ditambah lagi, kemungkinan mereka telah diledakkan sampai mati dengan kekuatan spiritual. Naga hijau juga sudah mati. Meskipun keberadaannya masih belum diketahui, apa yang dikatakan Agam tidak jauh lebih baik. Jika Agam tidak berada di sana secara langsung, tidak mungkin untuk mengetahui secara detail. Jelas, naga ungu dan naga hijau telah dibunuh olehnya. Dampak dari kejadian ini padanya terlalu besar. Bermusuhan dengan orang seperti ini mungkin akan menjadi mimpi buruk 7 naga keluarga Viander dan bahkan seluruh keluarga Viander. Setelah sekian lama, naga merah menatap Agam dan menggertakkan giginya karena benci, kemudian berkata, "Kamu sudah tamat. Kamu membunuh naga ungu dan naga hijau. Kakak laki-lakiku dan keluarganya pasti tidak akan melepaskanmu, termasuk keluarga Viander. Kamu akan berakhir dengan sangat menyedihkan." "Seberapa menyedihkan itu?" Agam bertanya dengan penuh antusias. "Mereka akan membunuhmu, membunuh semua anggota keluargamu, dan semua orang yang berhubungan denganmu harus dikuburkan bersama naga ungu dan naga hijau." Naga merah berteriak histeris. "Kamu akan menyesal melawan keluarga Viander? Mengancam keluargaku? Itu benar-benar cocok dengan karakteristik keluarga Viander seperti biasanya." Agam mencibir. "Ini adalah harga yang harus kamu bayar karena telah mengganggu keluarga Viander. Kamu seharusnya sudah siap untuk ini." Kata naga merah dengan penuh kebencian, sambil tertawa sinis berkata, "Selain itu, aku juga ingin menyampaikan sebuah pesan. Mantan istrimu, Citra, akan menjadi korban balas dendam atas ini." Hawa dingin keluar dari pupil mata Agam. Pada saat ini, suhu di sekitarnya turun. Mensur dan naga merah sama-sama merasakan hawa dingin mengalir di tulang belakang mereka. "Siapa nama naga merah dari keluarga Viander?" Agam mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Halim. "Zaira Tanisha, penduduk asli kota Simaran, Provinsi C, pernah bekerja sebagai guru di sekolah dasar swasta." Halim sebagai kepala 9 alam surgawi wilayah timur, dia punya otoritas yang sangat tinggi. Sangat mudah untuk menyelidiki informasi nyata dari naga merah. "Baik." Agam menutup telepon dan menghubungi Kevin. "Selidiki seorang wanita bernama Zaira Tanisha, dari Kabupaten C, Provinsi C. Aku butuh semua informasi tentangnya." Mendengar nada tegas Agam, Kevin tidak berani menunda dan segera mengerahkan semua sumber dayanya untuk menyelidiki. Wajah naga merah menjadi pucat dan dia berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Diam, ini adalah harga yang harus kamu bayar." Agam menirukan nada suara naga merah dan tersenyum dengan mencibir. Setelah itu, Kevin menelepon untuk melaporkan informasi tersebut. "Zaira Tanisha, penduduk asli kota Simaran, Provinsi C, bekerja sebagai guru bahasa 50 tahun yang lalu. Dia sudah menikah, punya seorang putra dan seorang putri. Dia menghilang 50 tahun yang lalu dan keberadaannya masih belum diketahui. Tetapi, kami menemukan bahwa anak-anak yang ditinggalkannya menerima kiriman uang sebesar 2 miliar dari Provinsi S setiap tahun. Apa kamu tahu di mana keluarganya tinggal? Anak laki-lakinya tinggal di unit 703, Gedung 3, Wilayah Barat 5, Jalan Adpati, Kota Simaran-Maran. Sementara itu, anak perempuannya ada di unit 309, Gedung 7, Taman Selatan, Jalan Limasan. Sekarang aku akan memberimu tugas." Agam mengalihkan pandangan ke naga merah yang tercengang dan berkata dengan tenang ke telepon. "Kirim seseorang untuk menangkap keluarga putra dan putrinya, lalu raja mereka semua sampai mati." Bab 524, menukar nyawanya dengan nyawa keluargamu. "Jangan!" Naga merah berkata dengan ngeri. "Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku hanya melakukan apa yang kamu lakukan," kata Agam dengan tatapan dingin. "Kenapa? Nyawa keluargamu berharga, tapi nyawa orang lain tidak." Naga merah tidak bisa berkata apa-apa dan berupaya keras memohon. "Agam, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku mohon, bisakah kamu melepaskan mereka?"
Hal yang paling disesalkan yang pernah dilakukan Naga Merah dalam hidupnya adalah meninggalkan putra dan putrinya. Selama lebih dari 50 tahun, anak-anaknya tidak pernah merasakan kasih sayang ibunya dan mengalami masa-masa yang sangat sulit. Itulah mengapa dia bersikeras mengirimkan uang setiap tahun untuk menebus rasa bersalah yang dia rasakan di dalam hatinya. Sekarang anak-anaknya telah tumbuh dewasa dan memulai keluarga mereka sendiri, bahkan memiliki putra dan putri mereka sendiri. Mereka seharusnya bahagia dan menikmati hidup mereka. Namun, kini keluarga mereka harus mati karena dirinya. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia terima. Aku mohon jangan ganggu mereka. Kalau kamu punya dendam atau masalah, lampiaskan padaku, jangan libatkan mereka, kata Naga Merah. Agam mengabaikannya dan berkata ke telepon. Lakukan. Oke, aku punya teman di sana. Aku bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu setengah jam. Kevin tidak tahu mengapa Agam menyerang dua keluarga biasa, tetapi dia pasti punya alasannya tersendiri. Kevin tidak mempertanyakannya sedikit pun dan segera mengaturnya. Wajah Naga Merah penuh dengan ketakutan. Dia tahu bahwa dengan kemampuan Kevin, dia dapat melakukannya. Bruk. Naga Merah berlutut pada Agam dan berkata, "Tidak peduli apa yang kamu minta, aku bersedia melakukannya, asalkan kamu melepaskan keluargaku." Agam melihat ke kejauhan seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Waktu berlalu, seperti pisau tajam yang menusuk dada Naga Merah, membuatnya menderita. Tring, tring. Telepon Agam berdering dan Naga Merah gemetar sambil menatap Agam dengan ngeri. Agam membuka video WhatsApp dan layar video menunjukkan bahwa belasan orang diikat dan dikurung di pabrik yang ditinggalkan. Melihat orang-orang yang dikenalnya di dalam video, pertahanan mental Naga Merah langsung runtuh. "Apa sudah boleh bertindak?" Terdengar suara Kevin. Agam hendak membuka suaranya dan melirik Naga Merah. Naga Merah berteriak dan bersujud dengan putus asa kepada Agam. "Aku mohon lepaskan mereka. Aku mohon." "Baiklah." Agam meletakkan teleponnya. Dia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Dia hanya melakukan ini untuk membuat Naga Merah patuh. "Kalau kamu merenggut nyawa Citra, maka nyawa keluargamu yang akan menggantikannya." Agam memandang wanita itu dengan acuh tak acuh, suaranya tidak bercampur dengan emosi sedikit pun. "Baik." Naga Merah menarik napas dalam-dalam dan menelpon Felix. "Bagaimana dengan Mensua?" Felix bertanya sambil tersenyum, suaranya penuh kegembiraan. "Sudah diselesaikan. Sangat bagus. Aku akan memberimu tugas tambahan. Bawakan Agam untukku. Aku sudah menahan diri dan ingin bermain dengan mantan istrinya di depannya." "Haha, itu mengasihkan." Wajah Naga Merah sedikit berubah. Dia melirik Agam dan berkata ke telepon. "Ketika aku berurusan dengan Mensuo, Agam kebetulan ada di dekatnya dan menangkapnya sekaligus." "Bagus, cepat bawa dia ke sini. Hehe." "Dimengerti?" Naga Merah menutup telepon dan berkata kepada Agam. "Felix ada di klub Bulan Air. Itu klub pribadinya yang didedikasikan untuk bersenang-senang dengan wanita." Agam mengangguk dengan tenang. Kekuatan menakutkan yang dilepaskan dari dalam dirinya seperti tangan raksasa yang menutupi langit dan bumi. Ketika angin bertiup dan bulan tersembunyi, badai menakutkan diam-diam menyerang. Felix telah bersemangat sejak dia menerima telepon dari Naga Merah. Hal pertama yang ingin dia lakukan setelah terbangun dalam keadaan pingsan karena marah pada Agam adalah membalaskan dendamnya. Cara terbaik untuk membalas seorang pria adalah bercinta dengan wanita yang dia sayangi. Felix sangat yakin akan hal ini, bahkan dia rela mengusik Fajar dengan mengambil Citra dari hotel dan membawanya ke klub pribadinya. Namun, bagaimana mungkin sebuah pertunjukan akan bagus jika tidak ada penontonnya? Oleh karena itu, dia telah menahan dorongan hatinya, menunggu untuk mengikat Agam dan membiarkan dia melihat wanita kesayangannya dipermalukan dan dilecehkan olehnya. Di masa lalu, dia tidak akan repot-repot seperti itu, paling-paling dia akan merekam video dan mengirimkannya ke rumah Agam. Namun, Agam berbeda. Dulu dia merebut sesi, kemudian mengalami kekalahan dalam pertarungan pertama mereka, dan malam ini dalam acara amal, dia bahkan dipermalukan oleh Agam yang membuatnya kehilangan sekitar 200 miliar. Felix merasa sangat malu dan marah pada Agam. Jika tidak, dia juga tidak akan mengambil risiko untuk mengusik Fajar dengan menculik Citra diam-diam. Karena Citra telah dibawa, maka harus dinikmati dengan baik. "Tuan Muda Felix, keluarga telah menerima kabar bahwa Liontin Giok Naga Merah menjadi sangat tidak stabil. Mereka bertanya pada Anda apa ada sesuatu yang salah." Seorang bawahan Felix masuk. Bagas Satrio, anggota keluarga Viander. "Orang-orang itu begitu selalu curiga. Aku baru saja menyelesaikan panggilan telepon dengan Naga Merah. Apalagi yang terjadi?" Felix melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, "Katakan pada mereka bahwa Naga Merah ada di sisiku dan tidak ada yang terjadi." "Ya."
Setelah Bagas keluar untuk menyampaikan pesan, dia masuk lagi. Dia memandang Felix yang sedang menatap pintu yang sedikit tertutup. Matanya penuh nafsu dan dia berkata, "Tuan muda Felix, berapa kali kamu berencana untuk melakukannya malam ini?" "Setidaknya 3 kali. Aku ingin melampiaskan semua kemarahan yang telah aku tekan dalam 2 hari terakhir pada wanitanya." Felix menjilat bibirnya, seluruh tubuhnya tidak sabar dan bersemangat. 3 kali tidak cukup, minimal harus 5 kali, dari malam hingga pagi, itu baru yang namanya puas. Bagas tersenyum mencemokoh dan mengeluarkan sebuah pil berwarna biru dari sakunya. "Ini adalah barang terbaru dari negara Amuri, tanpa efek samping, siapa saja yang memakannya akan menjadi pria perkasa. Kalau Anda memakannya, Anda akan menjadi pria perkasa terhebat, siapa tahu wanita yang Anda mainkan akan begitu puas sehingga tidak ingin melepaskan Anda. Masuk akal." Felix meminum pil tanpa sepatah kata pun. Dia memperkirakan waktu. Naga merah akan segera tiba, jadi dia akan memakan pil itu terlebih dahulu. Entah itu efek psikologis atau apa, obatnya benar-benar dahsyat. Dalam 2 menit setelah meminumnya, dia merasakan panas di perutnya dan tubuhnya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. "Wah, ini adalah gejolak perasaan itu." Felix mengembuskan napas yang panas. Matanya yang merah menatap pintu yang dibiarkan tidak terkunci. Dia tidak sabar untuk segera masuk dan menggantung wanita itu di dalam untuk bermain. Berpikir bahwa Agam akan segera menyaksikan wanitanya dipermainkan olehnya, Felix tidak bisa berhenti merasa bahagia. "Tuan muda Felix, naga merah sudah datang," kata Bagas mematikan interkom. "Sangat bagus." Felix menjilat bibirnya dan meliriknya. "Saat aku bosan bermain dengannya, aku akan menghadiahkan wanita ini padamu. Benarkah?" "Terima kasih, Tuan muda Felix." Bagas sangat bersemangat. Dia sudah lama mendambakan Citra. Jika dia cukup beruntung untuk bermain dengan wanita yang luar biasa seperti itu, dia akan rela kehilangan 5 tahun hidupnya. Felix tiba-tiba memasang wajah yang muram. Hanya berhubungan seks saja tidak cukup. Dia harus menyiksa Citra dengan segala cara, sehingga dia bisa memuaskan keinginannya untuk membalas dendam. Bersamaan dengan suara langkah kaki yang mendekat, naga merah mendorong pintu dan masuk. "Hah? Naga merah, kenapa kamu sedikit tua?" Felix mau tidak mau bertanya ketika melihat kerutan di wajah naga merah yang dulu halus dan lembut. "Lupakan saja, di mana Agam? Apa kamu membawa dia?" Felix sama sekali tidak peduli dengan masalah sekecil itu. Dia menggosok tangannya dengan penuh semangat dan mengatakan itu. Naga merah itu mengangguk acuh tak acuh dan memberi jalan. Agam pun berjalan masuk. Lampu di klub dibuat remang-remang, warna yang sengaja dipilih oleh Felix untuk menciptakan suasana. Ketika dia melihat wajah Agam, dia sangat bangga dan tertawa terbahak-bahak. "Agam, Agam, ketika kamu menyinggungku sebelumnya, apa kamu pernah berpikir bahwa akan ada hari ini? Bukankah kamu bersenang-senang di pesta hari ini? Kamu membuatku kehilangan sekitar 200 miliar, tidakkah kamu merasa hebat? Biar ku beritahu, kamu akan merasa lebih baik lagi nanti. Kamu membuatku kehilangan lebih dari 200 miliar. Aku akan mengembalikan semuanya pada wanitamu. Tentu saja, keturunan yang bernilai lebih dari 200 miliar. Karena terlalu bangga dan bersemangat, tawa Felix bahkan sedikit melengking. Bab 525, aku akan membantumu. Awalnya, itu hanya untuk memberimu pelajaran. Sekarang kamu mencari kematianmu sendiri, jadi kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Kata Agam perlahan dengan tangan terikat di belakang punggungnya. Apa aku tidak salah dengar? Kamu telah menjadi tawananku, dan kamu masih berpura-pura? Felix berkata dengan senyum sengit di wajahnya. Apalagi yang bisa kamu lakukan sekarang selain berteriak? Tapi aku bukan orang yang picik. Kudengar kamu melakukan pernikahan materi lokal ke keluarga Pambudi selama setahun dan kamu bahkan belum pernah melihat tubuh Citra. Hari ini aku akan berbaik hati membiarkanmu melihat seperti apa wanitamu tanpa pakaian. Aku akan membuka matamu dan memberitahumu bagaimana seharusnya memuaskan wanitamu di bawahku dengan barang milikku. Felix melepas atasannya dan berkata kepada Bagas. Pergilah, bawa wanita itu keluar. Bagas baru saja akan pergi, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Awalnya dia bingung, mengira dia terlalu bersemangat dan mencoba beberapa kali lagi. Menyadari tubuhnya seolah-olah bukan miliknya, jangankan berjalan, dia bahkan tidak bisa berkedip. Apa kamu tuli? Cepat pergi! Felix menahan amarahnya ketika melihat Bagas tidak mendengarnya. Dia tidak sabar dan bersiap untuk menyeret Citra keluar sendiri. Namun, dia baru saja mengambil 2 langkah, Agam melangkah dan menghalangi di depannya. Berani menghalangi jalanku! Felix berkata pada naga merah dengan tatapan tajam di matanya. Beri dia pelajaran! Dia mungkin tahu sesuatu tentang reputasi Agam. Namun, menurutnya,
apanya yang raja penguasa neraka, itu semua dibesar-besarkan. Walaupun dia lebih kuat, bisakah dia dibandingkan dengan 7 naga keluarga Viander? Dengan adanya naga merah, dia tidak takut sama sekali. Namun, yang aneh adalah naga merah tidak bergerak seolah-olah tidak mendengar. Naga merah, aku memerintahkanmu untuk memberinya pelajaran. Apa kau mendengarku? Felix sangat marah dan berkata, kalau kamu berani membangkang padaku, hati-hati aku akan meminta ayahku untuk mengambil kembali kekuatanmu. Naga merah menatap Felix, matanya penuh dengan kesedihan. Ambil kembali saja, bagaimanapun aku sudah menjadi pecundang. Felix terkejut. Tiba-tiba, matanya bergerak dan menyadari bahwa ada seseorang yang tidak asing sedang berdiri di ambang pintu. Dia adalah Mensua. Mensua, dia belum mati. Dalam sekejap, Felix merasa ada yang tidak beres. Dia buru-buru mundur beberapa langkah dan menatap naga merah sambil berteriak. Kamu berani berbohong padaku? Kamu berani mengkhianati keluarga Viander? Melihat naga merah tidak mengatakan apa-apa, ketakutan tumbuh di dalam dirinya dan dia berteriak. Seseorang! Panggil seseorang untukku! Berhenti berteriak! Orang-orangmu sudah dibereskan semua. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Ucap Agam perlahan. Wajah Felix merah padam karena marah, dia berteriak dengan keras. Kamu yang bermarga Swandi, jangan bangga terlebih dulu. Biar ku katakan, aku adalah putra sulung keluarga Viander, coba saja kalau kamu mengusikku sekarang. Aku mengatakannya di sini sekarang, hari ini aku harus meluapkan semua kemarahan ini, kalau kamu berani menghalangiku, aku akan membunuhmu beserta seluruh keluargamu. Oke, aku akan membantumu. Kata Agam sambil tersenyum. Apa? Felix tampak bingung. Bukankah kamu ingin melampiaskannya? Aku hanya mengabulkannya. Agam tersenyum. Dia menjentikkan jarinya dan beberapa jarum perak menusuk ke tubuh Felix. Seketika itu juga, Felix merasa. Haha, kamu cukup tahu diri. Felix mengira Agam sudah takut dan mengalah padanya, lalu tertawa terbahak-bahak. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang kamu lakukan padaku? Cepat hentikan! Mata Felix berubah menjadi panik saat dia melihat Agam. Jika ini terus berlanjut, apa kamu mencoba melampiaskannya? Aku akan membantumu. Agam melempar sebuah jarum perak dan menusukkannya ke tubuh Bagas. Tubuh Bagas memancarkan aura khusus yang tidak terlihat oleh orang biasa. Ditambah dengan penguapan efek obat, membuatnya tidak tahan lagi, mendesis, dan mata Bagas terlihat ketakutan. Tubuh Bagas terkunci dan tidak ada ruang untuk melawan. Dalam jeritan kesakitan yang luar biasa, dia berkata, ambil foto dan biarkan keluarga Viander menikmatinya nanti. Ucap Agam kepada Mensua. Sial, begitu menjijikan, mengapa kamu tidak mengambil gambar? Mensu menahan rasa mualnya dan mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar dan video. Bagaimana mungkin Felix bisa membayangkan bahwa dia akhirnya akan mencapai klimaksnya? Namun pasangannya adalah seorang pria. Agam menggunakan pupil Yen dan Yang. Dia melihat melalui pintu kayu bahwa Citra diikat ke kursi, matanya ditutup, mulutnya disumpal dengan handuk, dia bahkan mengenakan penyumbat telinga. Jelas, dia belum tahu apa yang terjadi di luar. Selain itu, Felix juga telah membiusnya untuk mencegahnya melakukan bunuh diri atau semacamnya. Agam menghela napas lega. Untungnya, jimat khusus Felix telah menyelamatkannya dari keracunan. Agam masuk ke dalam dan melepaskan ikatan Citra dan memeluknya. Melihat wajah Citra yang tertidur, dia tidak bisa menahan amarah di dalam hatinya. Keluarga Viander, sangat bagus. Bagus sekali. Setelah itu, Agam membawa Citra ke dalam mobil dan meminta Mensu mengantarnya kembali ke hotel. Kemudian, Agam membawa naga merah pergi bersamanya. Dia perlu mengetahui semua rahasia keluarga Viander. Keluarga Viander, dia tidak ingin membiarkannya bertahan 1 hari pun. Tak lama setelah Agam dan kelompoknya pergi, keluarga Viander melihat bahwa tanda jiwa naga merah makin lemah. Mereka benar-benar gelisah, jadi mengirim seseorang untuk memeriksanya. Akibatnya, bahkan sebelum mereka mendekati ruangan itu, mereka mendengar suara napas terengah-engah yang keras dari dalam. Tuan muda Felix bermain dengan wanita? Tidak ada yang berani masuk dan mengganggunya. Mereka menunggu di luar selama beberapa menit, tetapi Felix belum juga berhenti. Tiba-tiba, terdengar jeritan pria dari dalam, kemudian tidak ada suara. Ini tidak benar. Beberapa orang yang datang itu saling berpandangan dan segera bergegas ke ruang tamu. Adegan berikutnya membuat mereka tertegun. Mereka hanya melihat. Teriakan yang baru saja terdengar berasal dari Bagas. Bagas memutar matanya, mulutnya berbusa, dan tidak bisa bernapas. Dia jelas mati kesakitan. Adegan mengejutkan yang disajikan kepada mereka membuat mereka membutuhkan waktu yang lama untuk menenangkan diri. Tuan muda keluarga Viander, ternyata sebuah aib.
Mensu mengendarai mobil dengan tenang dan tiba di lantai bawah hotel. Tepat saat itu terjadi, Citra juga terbangun. Ketika Citra melihat Mensua, dia terkejut. "Nona, jangan takut, aku bukan musuhmu." Mensu buru-buru menjelaskan. Citra menutupi dahinya yang sedikit sakit dan perlahan-lahan mengingatnya. Ketika dia meninggalkan perjamuan makan dan kembali ke hotel untuk bersiap-siap istirahat, seorang petugas kebersihan mengatakan bahwa dia akan memasuki kamar untuk membersihkan kamar. Begitu dia membuka pintu, matanya ditutup dan pingsan karena petugas kebersihan itu. Ketika dia bangun, dia melihat bahwa dia diikat. Orang itu adalah Felix. Dia berjuang untuk meronta, bahkan sampai ingin bunuh diri, tetapi sekali lagi dibius oleh Felix. Setelah melihat pakaiannya tidak berantakan, dia sedikit lega. Dia hanya milik satu orang dan jika dia diperkosa maka dia tidak akan ragu-ragu untuk mati. "Siapa yang menyelamatkanku?" Dalam potongan ingatan Citra, samar-samar dia merasa dipeluk oleh seorang pria dan rasa yang tidak asing membuatnya sangat nyaman. Sosok satu orang muncul di benaknya. Itu adalah pria yang tidak pernah bisa dia lupakan dalam hidupnya. "Ini!" Mensu menggaruk kepalanya. Sebelum Agam pergi, dia secara khusus menginstruksikannya untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Namun, melihat mata Citra yang memaksanya, dia memegang setir dengan kedua tangan dan berkata, "Raja penguasa neraka yang menyelamatkanmu dan dia juga menyelamatkanku." "Raja penguasa neraka?" Citra tercengang. Fajar. Terakhir kali, Fajar mengekspos dirinya sebagai raja penguasa neraka, jadi ketika Citra mendengar nama ini, dia tanpa sadar memikirkan Fajar. Wajah Citra tidak bisa menahan diri untuk tidak muram. Dia sama sekali tidak bisa menerima bantuan ini, bahkan membuatnya merasa sangat mual. Melihat tatapan dingin Citra, Mensu tidak bisa menahan diri untuk tidak menampar bibirnya. Pasangan muda ini memiliki kebencian yang begitu dalam. Untungnya, dia tidak memberikan nama aslinya, jika tidak, itu mungkin tidak akan berakhir. Mensu merasa sedikit senang dengan keputusannya. "Aku sangat cerdik,"